Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk pembelajaran IPA kali ini ya, kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Kalau minggu lalu kalian sudah belajar tentang organ-organ tumbuhan, sekarang kita lanjutkan tentang jaringan tumbuhan yang terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa, struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Untuk jaringan meristem ini ada meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem primer adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Meristem primer ya pada tumbuhan ya yang sel-selnya aktif membelah ya, ini ada pada ujung akar dan ujung batang, menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan ya. Jadi perpanjangan pada batang dan akar itu karena adanya jaringan meristem primer. Untuk meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi aktif membelah kembali. Contohnya kambium pembuluh atau vaskuler ya. Kambium vaskuler terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem ya. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder ya. Misalnya batang menjadi semakin besar. Jadi pertumbuhan ke arah dalam ya membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk floem sekunder. Bisa kalian perhatikan ini ya, ini floem, yang dalam adalah xilem ya. Ini adalah kambium vaskuler ya. Ini kambium gabus ya. Ini sendiri gabus ya. Nah, untuk tumbuhan dikotil karena memiliki kambium sehingga batang dikotil ya, batang tumbuhan dikotil itu besarnya tidak terbatas. Kalau monokotil kan tidak punya kambium sehingga besarnya batang monokotil itu terbatas, seperti bambu, kelapa ya, tebu itu kan besarnya terbatas. Untuk jaringan dewasa ya, ini merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah, yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu ya. Ada jaringan pelindung, jaringan pengisi, jaringan penyokong atau penguat, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung ya di sini ya terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar. Contohnya jaringan epidermis ya. Ini contohnya ini pada daun ya, ini epidermis ya. Kemudian sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata, sisik, trichomata atau rambut-rambut, dan duri. Ini asalnya dari jaringan epidermis. Kemudian jaringan pengisi atau jaringan dasar terdapat pada hampir seluruh bagian tumbuhan, berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim merupakan jaringan dasar atau pengisi. Jaringan parenkim dapat mengalami modifikasi pada buah dan umbi menjadi parenkim cadangan makanan, pada daun menjadi jaringan palisade, dan bunga karang atau spon yang berfungsi untuk fotosintesis ya. Bisa diperhatikan di sini, ini adalah sel parenkim, ini butiran amilem ya, ini jaringan parenkim pada umbi kentang ya. Kemudian ini gambar daun ya, ini yang paling atas ini adalah epidermis atas, ini palisade atau jaringan tiang, ini adalah jaringan spon atau jaringan bunga karang, yang bawah ini adalah epidermis bawah, ini adalah xilem, dan floem ini ada pada tulang daun.
Kemudian jaringan penyokong atau penguat ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Ya, contohnya jaringan kolenkim yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan. Kemudian yang kedua, jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang bersifat permanen, berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Ini ya, contoh ya, jaringan kolenkim pada batang bunga matahari atau Helianthus annuus ya. Nah, yang B ini adalah jaringan sklerit pada buah pir. Kemudian jaringan pengangkut atau vaskuler ya, ini terdiri atas xilem dan floem. Xilem disebut juga pembuluh kayu dan floem disebut juga pembuluh tapis. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan ya. Ini yang ini adalah xilem, yang ini adalah floem ya. Kemudian ya, struktur dan fungsi jaringan pada akar ya. Ini ada meristem apikal, berperan dalam pembelahan sel yang membuat akar semakin panjang. Kemudian ada tudung akar, ini pada ujung akar ada tudung akar, ini bisa dilihat gambarnya, berfungsi melindungi sel-sel meristem saat membelah dan membuat akar dapat merambat kuat atau menempel kuat. Kemudian yang ketiga adalah jaringan epidermis ya, yang paling luar. Ini memiliki dinding sel yang tipis untuk mempermudah air dan mineral masuk, kemudian diteruskan ke korteks dan silinder pusat. Kemudian rambut-rambut akar atau bulu akar ini merupakan modifikasi dari epidermis, fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral. Kemudian ini ada korteks ya, bisa dilihat di gambar ini. Korteks itu tersusun atas jaringan parenkim untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ini adalah endodermis ya, merupakan lapisan terdalam korteks. Terdapat pita Kaspari, berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Kemudian yang paling tengah ini adalah silinder pusat, tersusun atas jaringan pengangkut perisikel untuk membentuk cabang akar ya. Kemudian ini ada empulur ya, parenkim empulur. Ya, ini bisa dilihat, ini gambar penampang melintang akar. Yang A adalah tumbuhan dikotil ya, yang B adalah tumbuhan monokotil. Ini yang A ya, penampang akar pada tumbuhan dikotil, yang B penampang akar pada tumbuhan monokotil. Lanjutkan ya, struktur dan fungsi jaringan pada batang terdiri atas epidermis yang paling luar, fungsinya melindungi sel-sel di dalam batang. Kemudian di dalamnya ada korteks ya, tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian ada pembuluh angkut ya, merupakan kelanjutan dari berkas pengangkutan pada akar untuk mengangkut air dan garam mineral ya. Itu bagian xilem ya. Kemudian mengangkut makanan hasil fotosintesis itu pada floem ya. Jadi pada batang dikotil berkas pengangkutnya tersusun di dalam lingkaran yang teratur ya, sedangkan pada batang monokotil ini berkas pengangkutnya tersebar tidak teratur ya. Batang dikotil di sini antara floem dan xilem ada kambium, sedangkan pada monokotil tidak ya, karena monokotil tidak memiliki kambium. Fungsi kambium sendiri pada tumbuhan dikotil berperan dalam pertumbuhan sekunder yang membentuk batang tumbuh semakin besar ya. Untuk
Struktur dan fungsi jaringan pada daun terdiri atas epidermis ya. Ini ada epidermis atas melindungi sel-sel di dalam daun ya. Kemudian lapisan ini ada lapisan lilin atau lapisan kutikula untuk mengurangi penguapan. Kemudian ini ada stomata, merupakan modifikasi dari epidermis sebagai tempat keluar masuknya CO2 dan oksigen. Kemudian ini adalah palisade atau jaringan tiang. Ini ada banyak klorofil, tempat untuk fotosintesis. Ini ada jaringan bunga karang ya atau spons ya. Ini juga ada klorofil yang merupakan tempat fotosintesis juga. Ini epidermis bawah ya. Selanjutnya ya, kita bahas tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan ya. Satu, ada panel surya ya. Ini menerapkan mekanisme fotosintesis pada tumbuhan yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dengan mengubah energi cahaya menjadi energi listrik ya. Bisa dilihat ini ya, cahaya matahari ya. Ini diubah nanti menjadi energi listrik ya. Panel surya, ini gambar panel surya dan komponen penyusunnya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian sensor cahaya pada lampu jalan ya, menerapkan mekanisme fotoreseptor pada sel penjaga stomata kaktus ya, tumbuhan kaktus yang mampu menangkap cahaya sehingga menyebabkan stomata tertutup dan terbuka ya, tertutup pada malam hari dan terbuka pada siang hari. Lampu jalan menggunakan fotoresistor yang mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar, menyebabkan perubahan hambatan listrik sehingga lampu dapat menyala dan mati sendiri secara otomatis ya. Ini menerapkan dari membuka menutupnya stomata ya. Kan stomata itu kalau siang itu terbuka, kalau malam tidak ada cahaya dia akan menutup ya. Jadi sensor cahaya pada lampu jalan itu meniru ya pada stomata tumbuhan. Kemudian lapisan pelindung dan pengilap ya, ini menerapkan lapisan pelindung kutikula pada daun menyebabkan daun tetap bersih dan air yang mengenai lapisan ini tidak membasahi daun, misalnya pada daun talas atau daun keladi ya. Ini. Nah, lapisan pelindung ini diterapkan pada pengkilap mobil ya. Jadi kalau sudah dilapisi oleh lapisan pengkilap, ini air ya akan langsung hilang ya. Lanjut, kemudian pada pemurnian air ini menerapkan mekanisme aquaporin atau saluran pada membran sel akar yang hanya dapat dilewati oleh air ya. Ada protein kanal di sini ya. Ini contohnya ya, rambut-rambut akar ini, jalur penyerapan air dan partikel lain masuk ke sini ya. Kemudian ini membran sel ya, ini molekul air di sini, jadi ini seperti disaring begitu ya. Jadi ini ya, pemurnian air ya atau penyaringan ini menerapkan mekanisme aquaporin ya pada membran sel akar ya. Ya, demikian untuk pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.